Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Pada hari ini, kita akan belajar tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan dan subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Dan kita akan mempelajari pelajaran 5 dan pelajaran 6. Mari kita belajar sama-sama. Di pelajaran 5, kita akan belajar mengenai penyakit pada organ pernapasan. Penyakit pada organ pernapasan antara lain ada emfisema, kanker paru-paru, dan tuberkulosis. Penyakit emfisema yaitu penyakit kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Gejalanya antara lain sesak napas yang hebat. Penyebabnya bisa dari polusi udara dan zat-zat berbahaya dalam rokok. Cara pengobatannya yaitu dengan meminum obat sesuai resep dokter dan menjaga pola hidup sehat. Kanker paru-paru. Kanker paru-paru yaitu adanya pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Gejalanya batuk yang terus-menerus, penurunan berat badan, dan nyeri di bagian dada. Penyebabnya yaitu zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Pengobatannya dengan kemoterapi dan radioterapi. Tuberkulosis atau bisa disebut TB, yaitu penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Gejala-gejalanya yaitu napas terengah-engah, demam, keringat di malam hari. Penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pengobatannya yaitu dengan meminum obat sesuai resep dokter. Itulah beberapa penyakit pada organ pernapasan manusia. Jadi kalian harus bisa menjaga kesehatan organ pernapasan kalian agar kalian tidak terkena penyakit-penyakit tersebut. Di pelajaran 6, kita akan mengenal nilai-nilai penting dalam musyawarah. Dalam musyawarah, kita mendengar pendapat yang berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan. Oleh karena itu, musyawarah harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Kita sudah belajar contoh-contoh musyawarah di dalam lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat serta di rumah. Dan ada beberapa nilai-nilai penting dalam musyawarah, yaitu nilai kebersamaan, lalu kebebasan berpendapat, dan kita belajar untuk menghargai orang lain, lalu kita dapat mengenal persamaan hak dan berjiwa besar, serta kita juga harus dapat berlapang dada menerima hasil musyawarah. Jadi kalau musyawarah tidak sesuai dengan pendapat kalian, kita harus belajar berlapang dada. Dan yang terakhir yaitu kita juga harus dapat bertanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah.
Jadi, jika hasil musyawarah tidak sesuai dengan keinginan kita dan sudah diputuskan hasil musyawarah tersebut, apapun keputusannya, kita harus dapat mempertanggungjawabkan dengan melaksanakan hasil musyawarah tersebut. Jadi, itulah nilai-nilai penting di dalam musyawarah. Kalian juga harus dapat belajar untuk melaksanakan nilai-nilai penting tersebut di dalam bermusyawarah agar semua keputusan dan hasil musyawarah dapat berjalan dengan lancar. Di pelajaran 6, kita juga akan mengingat kembali cara mendapatkan informasi dari teks. Di pelajaran-pelajaran sebelumnya, kalian sudah dijelaskan bagaimana cara mendapatkan informasi di dalam sebuah teks atau sebuah bacaan. Kali ini, kita akan belajar cara mendapatkan informasi dengan menggunakan kata tanya, yaitu dengan cara yang pertama kita harus membaca teks dengan seksama dan harus dibaca secara keseluruhan. Jadi jangan dibaca setengah-setengah, harus dibaca semua teksnya dengan seksama. Yang kedua, yaitu kita membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau bisa disingkat adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Jadi kita juga harus bisa membuat pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang ada pada teks tersebut. Dan yang terakhir, dari pertanyaan yang sudah kita buat, kita juga harus dapat menjawab pertanyaan tersebut agar kita mengetahui informasi-informasi dari teks yang tadi kita sudah baca atau sudah kalian baca. Jadi itu cara mendapatkan informasi dengan menggunakan kata tanya. Demikian penjelasan dari Bapak di pembelajaran 5 dan 6 pada tema 2 subtema 2. Semoga penjelasan dari Bapak dapat kalian pahami dengan baik dan dapat kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi saat kalian mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian dapat mengetahui gejala, penyebab, serta cara mengobati penyakit pada organ pernapasan. Yang kedua, kalian juga sudah mengetahui nilai-nilai penting dalam musyawarah yang harus kalian terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan yang ketiga, kalian juga sudah tahu cara mendapatkan informasi dari teks dengan menggunakan kata tanya yang tadi Bapak singkat adik Simba. Apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak.
Selalu jaga kesehatan, jangan sampai kalian terkena penyakit COVID-19. Salam sehat, salam semangat, Tuhan memberkati.